Hai, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube Kina NRL. Di video kali ini saya akan membagikan resep bagaimana cara membuat bugis ubi jalar yang super lembut dan legit. Daripada berlama-lama, yuk tonton dan simak terus video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Langkah pertama, di sini saya bakal bikin unti kelapanya dulu. Siapkan 175 gram gula merah, 2 sendok makan gula pasir, kemudian masukkan setengah sendok makan garam, kemudian masukkan 2 lembar daun pandan yang sebelumnya sudah saya simpul seperti ini, dan 100 ml air putih. Kemudian bahan-bahan yang ini dimasak sampai gulanya semua ini larut. Nah, jika sudah mendidih seperti ini dan gulanya pun larut, bisa kita angkat lalu kita saring terlebih dahulu karena gula merahnya ini banyak kali sampah ya. Jika sudah, bisa masukkan 250 gram kelapa parut setengah tua yang kita ambil putihnya saja. Masak lagi hingga air gulanya ini menyusut dan meresap ke dalam kelapanya ya. Nah, jika sudah kering seperti ini, bisa diangkat lalu dinginkan terlebih dahulu. Kemudian kukus 500 gram ubi jalar, bisa direbus juga ya. Untuk berat 500 gramnya ini setelah dikupas bersih. Nah, jika ubi jalarnya sudah lembut seperti ini, bisa kita angkat lalu kita masukkan ke wadah. Lanjut, ubi jalarnya ini dihaluskan. Untuk cara penghalusannya ini sesuai selera, mau menggunakan apa aja, mau pakai blender atau chopper juga silahkan. Jika sudah lembut, masukkan 1 bungkus santan kara, masukkan juga 250 ml air putih. Wadah santan karanya ini jangan lupa dibersihkan karena sayang ya masih banyak santannya. Sebelum semua airnya dimasukkan, aduk terlebih dahulu. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam. Aduk terlebih dahulu, jika kira-kira sudah merata bisa masukkan keseluruhan air putihnya. Nah, jika konsistensinya sudah seperti ini, bisa kita masukkan 350 gram tepung ketan putih. Di sini saya masukkannya setengah-setengah supaya tepungnya tidak keluar karena wadah saya ini cukup kecil. Jika wadah yang teman-teman gunakan cukup besar, bisa dimasukkan keseluruhannya ya. Nah, karena ini udah mulai susah, jadi saya gunakan tangan, tapi sebelumnya tangannya sudah saya cuci bersih. Masukkan sisa tepung ketannya, lalu diuleni. Nah, karena warnanya ini kurang menarik, di sini saya tambahkan secukupnya pewarna kuning. Untuk pewarnanya ini bebas, mau dipakai apa enggak sesuai selera saja. Kemudian uleni lagi hingga pewarnanya ini benar-benar tercampur rata dan adonannya ini kalis. Nah, jika adonannya ini sudah kalis dan bisa dipulung seperti ini dan tidak lengket, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah atau loyang seperti ini. Kemudian adonannya ini kita ambil secukupnya lalu kita bulat-bulatkan. Untuk banyaknya ini bisa dikira-kira aja ya, tapi kalau mau dijual sebaiknya ditimbang aja ya supaya lebih merata. Nah, jika semuanya sudah selesai, selanjutnya bisa kita siapkan secukupnya daun pisang dan secukupnya minyak goreng. Untuk daun pisangnya ini sebelumnya bagian yang kerasnya itu bakal saya potong terlebih dahulu supaya lebih memudahkan. Untuk cara pemotongannya sesuai selera, mau samping seperti saya ini juga silahkan, mau lurus juga silahkan. Yang penting bagian kerasnya ini dibuang terlebih dahulu ya. Jika semuanya sudah terpotong, selanjutnya bisa kita panaskan di atas kompor supaya daunnya ini layu. Nah, jika daunnya sudah layu berarti sudah ready untuk dibungkus.
Langkah pertama, adonannya ini kita pipihkan terlebih dahulu. Lanjut, jika sudah pipih bisa kita masukkan unti kelapa yang telah dibikin tadi. Untuk banyak unti kelapanya ini disesuaikan saja. Kemudian tutup kembali unti kelapanya. Untuk kulitnya ini wajib benar-benar tertutup supaya unti kelapanya nanti tidak keluar. Nah, jika sudah tertutup seperti ini, langkah selanjutnya bisa kita rapikan terlebih dahulu dengan cara diputar-putar atau dibulat-bulatkan seperti ini. Kemudian daunnya ini kita baluri menggunakan secukupnya minyak goreng. Jangan terlalu banyak ya supaya nanti tidak becek. Untuk cara dan tutorial pembungkusannya bisa dilihat langsung dari video ya. Intinya kita bentuk daun ini berbentuk kerucut. Nah, jika daun pisangnya sudah kerucut seperti ini, bisa dimasukkan bugisnya. Kemudian sedikit ditekan-tekan supaya bugisnya ini merata. Kemudian ambil sisi daun bagian yang bawah, lalu ditutup dan dirapikan. Nah, jika sudah rapi bisa diambil bagian yang kanannya, ditutup kembali. Jika bagian kanannya sudah rapi, bisa kita tarik lagi daun sisi kirinya dan dirapikan kembali. Nah, karena ini ada daun yang melebihi batas, bisa kita potong menggunakan gunting. Karena bagian daun yang ini cukup panjang, bisa kita potong sedikit. Kemudian daun yang ini tuh kita lipat sesuai dan ratakan dengan sisinya. Nah, jika daunnya sudah dilipat seperti ini, bisa dimasukkan ke bagian sisi yang berlubang ini. Nah, jadi deh, gampang kan? Lakukan hingga semua bugis terbungkus ya. Nah, untuk teman-teman yang nggak punya daun pisang dan nggak mau ribet bungkusnya, bisa kita pakai alternatif lain menggunakan cetakan seperti ini. Untuk cetakannya ini sebelumnya kita baluri menggunakan secukupnya minyak goreng. Langkahnya itu sama seperti yang pakai daun tadi. Sebelumnya dipipihkan, lalu dimasukkan unti kelapanya dan dibulatin atau dirapikan kembali. Tapi adonannya ini lebih banyak karena cetakannya itu lebih besar daripada yang daun tadi ya. Nah, jika sudah rapi bisa langsung dimasukkan ke dalam cetakannya, lalu ditekan-tekan supaya merata. Nah, ini udah siap. Untuk yang bungkusan daun pisangnya saya dapat 25 biji dan dicetakannya 5 biji. Kemudian masukkan dan susun bugisnya ini di dalam kukusan. Kukus selama 30-35 menit atau sampai bugisnya ini matang. Nah, jika sudah matang bisa diangkat lalu dinginkan dan bugis ubi jalar pun siap disajikan. Yuk sama-sama kita review yang dari cetakan dan dari daun pisangnya ini. Pertama-tama kita review yang pakai cetakan. Yang untuk cetakannya ini sebenarnya simple banget, asli simple banget. Tapi untuk harum daunnya itu ya bener-bener gak dapet karena gak pakai daun pisangnya. Untuk teksturnya ini lembut dan legit banget. Asli nih, lihat dari video. Tergiur gak sih? Untuk rasanya udah pasti enak banget. Dari kulit bugisnya itu ada manis dan gurihnya. Dan unti kelapanya itu manisnya pas. Kalau saya itu lebih milih yang pakai daun ini karena rasanya itu ya sama, cuman lebih harum yang pakai daun. Kalau di tempat saya namanya ini bukan bugis tapi koci. Selalu ada di setiap hajatan atau untuk kumpul keluarga dan doa tahlilan gitu. Untuk teman-teman yang suka dan tertarik gimana rasanya, yuk cobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Semoga video kali ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.